Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam Jejak Kaki Pelopor, sebuah kompilasi video yang menceritakan bagaimana kisah perjuangan dari para pelopor dan para pionir gereja Advent, sehingga gereja Advent bisa menjadi besar seperti sekarang ini. Dan pada saat ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang luar biasa, yaitu sejarah singkat gereja Masih Advent hari ke-7. Sebelum memulainya, kita akan sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena rahmat-Mu, dan terima kasih karena pengasihan-Mu. Memimpin kami Tuhan dalam membahas mengenai sejarah singkat ini. Curahkan Roh Kudus bersama hamba-Mu, dan biar Engkau berkati para pemirsa. Berkati negara kami dan seluruh dunia yang sedang menghadapi COVID-19. Terpuji nama Tuhan, lalu kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, berbicara mengenai sejarah gereja Masih Advent, maka kita harus kembali ke awal. Dan berbicara mengenai sejarah ini, maka di episode sebelumnya kita telah membahas bagaimana para pionir memperjuangkan gereja ini hingga menjadi besar seperti sekarang ini. Dan sekedar informasi bahwa gereja Masih Advent ke-7 adalah denominasi Kristen Protestan yang dikenal dengan ketaatannya memelihara hari Sabat atau hari Sabtu sebagai hari ke-7 dalam kalender Kristen dan Yahudi sebagai hari Sabat, dan penekanan pada nubuatan akhir zaman dan kedatangan Yesus yang kedua kali itu adalah pesan utamanya. Saat ini kantor pusat gereja Advent ada di Silver Spring, Maryland, Amerika Serikat. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Kita harus melihat ke belakang bahwa antara tahun 1831 dan tahun 1844, William Miller, seorang pengkhotbah awam dari gereja Baptis dan mantan kapten angkatan laut dalam perang tahun 1812, mendeklarasikan, melontarkan kebangunan rohani, yaitu mengenai apa, saudara? Kedatangan Yesus yang kedua kali yang dia pastikan akan datang pada tanggal 22 Oktober 1844. Dia sebarkan ini hampir ke seluruh dunia. Kenapa? Karena dia telah mempelajari, menyelidiki Daniel pasal 8 ayat 14, dan dengan yakin dia katakan Yesus akan datang. Dia memperhitungkan bahwa tanggal yang tepat atau akhir dari 2300 tahun pagi tersebut jatuh pada tanggal 21 dan 22 Oktober 1844. Nah, masalahnya ketika tanggal itu tiba, ketika Yesus tidak tampak di awan-awan pada tanggal tersebut, para pengikut Miller mengalami apa yang disebut dengan the great disappointment atau kekecewaan besar. Pada saat itu banyak orang yang stres. Mereka sudah jual sawah, sudah jual semuanya, namun Yesus tidak datang. Nah, Hiram Edson dan kaum Miller lainnya seperti John Loboro, Joseph Bates, kemudian J.N. Andrews percaya dan yakin bahwa perhitungannya sudah benar, tapi masalahnya adalah penafsiran tentang Daniel 8 ayat 14 cacat, karena ia berasumsi Kristus akan datang untuk membersihkan dunia orang Advent ini, sampai pada keyakinan bahwa Daniel 8 ayat 14 menubuatkan kedatangan Kristus ke tempat maha kudus dari tempat kudus surgawi daripada kedatangan yang kedua kali. Intinya apa? Tanggal tepat, tahun tepat, hanya masalahnya adalah apa? Peristiwanya berbeda. Selama beberapa dekade ke depan, pemahaman tentang bait suci di surga ini berkembang terus di pergerakan Advent menjadi doktrin penghakiman atau investigasi, suatu proses eskatologis yang dimulai pada tahun 1844, di mana setiap orang akan dihakimi untuk memverifikasi kelayakan mereka atas keselamatan dan keadilan Tuhan akan dikonfirmasi sebelum alam semesta berakhir. Nah, kebanyakan orang-orang dari pergerakan ini yang dulu bergabung meninggalkan gerakan Advent. Ingat, Advent artinya apa? Menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka kecewa. Mereka kembali ke gereja mereka masing-masing. Bahkan mereka sudah menaruh harap bahwa mereka akan diselamatkan, akan datang Yesus pada saat tersebut. Namun sedikit dari antaranya kembali ke Alkitab. Mereka mencari tahu mengapa mereka mengalami kekecewaan. Segera mereka menyadari, seperti Hiram Edson dan teman-teman
selidiki bahwa tanggal 22 Oktober adalah tanggal yang tepat berpindahnya Yesus dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci untuk mengerjakan pekerjaan pengantaraan. Mereka yakin bahwa nubuatan Alkitab tidak meramalkan bahwa Yesus akan datang kembali ke dunia pada tahun 1844, tetapi bahwa pada saat itu Yesus akan memulai pelayanan khusus atau pengantaraan di bait suci surgawi bagi umat manusia. Nah, kelompok kecil ini berkembang. Itu sebabnya orang-orang yang menunggu kedatangan Yesus mulai bertumbuh, terutama di negara bagian New England, Amerika Serikat, di mana pergerakan Miller telah dimulai dari kelompok kecil ini yang menolak untuk menyerah sesudah kekecewaan besar atau the Great Disappointment. Dan muncullah banyak pemimpin yang dikenal, yang kita telah pelajari, yang mendirikan dasar dari apa yang kemudian dikenal dengan Gereja Masih dari ke-7. Salah satu dari pemimpin tersebut adalah Ellen G. White, seorang yang sangat muda pada waktu terjadinya kekecewaan besar. Ia bertumbuh menjadi seorang penulis, pembicara, dan administrator yang berbakat, yang menjadi seorang penasihat rohani bagi gereja Advent selama 70 tahun sampai kematiannya pada tahun 1915. Dan banyak kontribusi Ellen G. White dalam gereja ini. Orang Advent yang mula-mula percaya, seperti yang dimiliki orang Advent sekarang ini, bahwa Ellen G. White menerima tuntunan khusus atau karya khusus dari Tuhan, sementara dia menulis nasihat-nasihatnya untuk perkumpulan orang percaya yang sedang bertumbuh. Nah, hingga akhirnya pada tahun 1860 di Battle Creek, Michigan, perkumpulan yang tidak terikat dari orang-orang yang menunggu Tuhan Yesus. Di antaranya ada Ellen G. White, Joseph Bass, Uriah Smith, Jane Andres, Jane Loboro, James White, dan lain-lain. Akhirnya memilih nama Gereja Masih dari ke-7. Dan pada tanggal 21 Mei 1863 secara resmi mengorganisasikan perkumpulan mereka menjadi sebuah organisasi gereja yang baru pada saat itu, dengan keanggotaan pertama 3.500 anggota. Pada mulanya, saudara-saudaraku, pekerjaan ini sebagian besar terbatas hanya di wilayah Amerika Utara sampai tahun 1874, hingga misionaris gereja Advent yang pertama, yaitu John Nevin Andrews, diutus ke Swiss, kemudian Afrika, dan segera dimasuki pada tahun 1879 ketika Dr. H.P. Ripton yang baru saja bertobat di Italia berpindah ke Mesir dan membuka sekolah. Tetapi proyek itu berakhir ketika kerusuhan terjadi di sekitar mereka. Nah, pergerakan ini semakin menyebar ke seluruh dunia. Bahkan dikatakan, saudara-saudaraku, negara bukan Kristen Protestan pertama yang dimasuki adalah Rusia. Saat seorang pendeta gereja Masih Advent ke-7 pergi pada tahun 1886, pada tanggal 20 Oktober 1890, sebuah kapal juga pergi yang bernama Pitcairn diluncurkan dari galangan kapal San Francisco untuk membawa beberapa misionari ke Kepulauan Pasifik. Lihat, penyebarannya apa? Luar biasa. Hingga Kepulauan Pasifik. Para pekerja Masih dari ke-7 pertama kali masuki negara-negara bukan Kristen pada tahun 1894 seperti Ghana, Afrika Barat, Matabeleland, Afrika Selatan. Dan pada tahun yang sama, pekerja-pekerja misionari memasuki Amerika Selatan. Dan pada tahun 1896, sesudah ada perwakilan di Jepang, gereja Masih dari ke-7 sekarang ini telah mendirikan pekerjaannya di 209 negara, termasuk di mana? Di Indonesia yang kita kenal dengan pelopor siapa? Munson, kemudian juga Immanuel Siregar, dan juga apa? Samuel Ranto. Nah, nanti kita akan belajar, saudara, kita akan bahas mengenai itu. Namun yang saya mau katakan adalah, inilah masifnya pekabaran tersebut ke seluruh dunia. Lalu, percetakan dan penyebaran buku adalah faktor utama dalam pertumbuhan pergerakan Advent, sehingga majalah Advent Review and Sabbath Herald yang sekarang kita kenal dengan The Adventist Review muncul, disebarkan. Surat kabar gereja secara umum diluncurkan di Paris, di Maine pada tahun 1850. Majalah Youth Instructor di Rochester, New York. Dan pada tahun 1852, majalah Sign of the Time di Oakland, California pada tahun 1874. Artinya apa? Masif. Semua disebarkan karena apa, saudaraku? Mereka mau pekerjaan Tuhan boleh bergerak, boleh tersebar ke seluruh dunia.
Bahkan dikatakan percetakan pertama milik organisasi di Battle Creek, Michigan mulai beroperasi pada tahun 1855 dan telah menjadi yayasan berbadan hukum sebagaimana mestinya pada tahun 1861 di bawah nama Asosiasi Percetakan Gereja Masyarakat ke-7 atau Seventh-day Adventist Publishing Association. Kemudian apa yang terjadi? Battle Creek sebagai pusat lembaga pembaharu kesehatan. Apa yang terjadi, saudara? Lembaga pembaharuan kesehatan kemudian dikenal dengan nama Battle Creek Sanitarium yang dimotori oleh Dr. John Harvey Kellogg, membuka pintunya pada tahun 1866, dan pekerjaan misi bagi masyarakat untuk lingkup negara bagian dibentuk pada tahun 1870. Nah, jaringan sekolah gereja sedunia yang pertama didirikan pada tahun 1872 dan pada tahun 1877 diusahakanlah pembentukan asosiasi sekolah sahabat untuk lingkup negara bagian. Dan pada tahun 1903, kantor pusat organisasi dipindahkan dari Battle Creek, Michigan ke Washington DC. Dan pada tahun 1989 berpindah ke Silver Spring, Maryland. Saudara-saudaraku, saya katakan ini sejarah singkat. Akhirnya gereja ini terus berkembang. Saya mau katakan sebagai penutup bahwa sebagian besar teologi gereja Masyarakat ke-7 berhubungan dengan ajaran Kristen Protestan yang umum seperti Tritunggal dan infabilitas Alkitab. Dan gereja Masyarakat ke-7 seluruhnya diatur oleh konferensi umum dengan wilayah yang lebih kecil yang dikelola oleh divisi, kemudian conference atau unimission, lalu conference atau mission lokal, baru ke gereja-gereja. Dan saat ini gereja Masehi Adventist ke-7 sedunia memiliki keanggotaan lebih dari 22 juta yang dibaptis di seluruh dunia dan 25 juta penganut. Bahkan menurut data per Mei 2007, gereja Masehi Adventist ke-7 adalah organisasi keagamaan terbesar ke-12 di dunia dan badan keagamaan internasional terbesar ke-6 di dunia yang terdiri dari beragam etnis dan budaya dan mempertahankan kehadiran misionaris di lebih 215 negara. Dan wilayah gereja Advent mengoperasikannya lebih dari 7.500 sekolah, termasuk lebih dari 100 lembaga pasca sekolah menengah dan banyak rumah sakit, rumah-rumah penerbitan atau percetakan di seluruh dunia, serta organisasi bantuan kemanusiaan dikenal sebagai Adventist Development and Relief Agency atau ADRA. Itulah sebabnya sangat tepat apa yang dikatakan oleh Matius, dan Injil pekabaran ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Setelah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara-saudaraku, harus disaksikan, harus dikabarkan, harus dibaikan ke seluruh dunia. Kenapa? Karena itulah perintah Tuhan. Semoga dengan sejarah singkat gereja Advent ini kita akan boleh melihat, menyadari bahwa kita pun mempunyai peran, mempunyai andil untuk menjadi bagian terbesar dalam kerajaan tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah saudara mau bersedia melanjutkan peran atau legacy, warisan dari para pelopor kita dulu untuk menjadikan gereja Advent ini sebagai gereja yang terus menarik banyak jiwa ke seluruh dunia dan mengabarkan pekabaran Kristus? Kalau saudara mau, kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa karena berkat-Mu, terima kasih Bapa karena rahmat-Mu, dan terima kasih karena pengasihan-Mu. Biarlah Bapa, sejarah singkat gereja Advent ini akan boleh membuka mata hati kami bahwa Engkau telah menyiapkan the remnant atau umat-umat yang sisa untuk menjadi juru kabar Tuhan. Berkati hamba-Mu, para pemirsa di rumah, demikian juga seluruh yang melihat tayangan ini. Dengarkan doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin.